Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Vicky Riandi, Marcel Valentino, dan Sulwandi Kurniawan. Baiklah, di sini kami akan membahas mengenai biaya kualitas dan produktivitas. Selamat menyaksikan. Yaitu kualitas. Definisi dari kualitas adalah ukuran relatif dari kebaikan. Mendefinisikan kualitas sebagai kebaikan merupakan makna sangat umum yang tidak memiliki makna operasional. Secara operasional, produk atau jasa yang berkualitas adalah memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Dengan kata lain, kualitas adalah kepuasan pelanggan. B. Pengukuran dan pelaporan biaya kualitas. Ada 3 metode biaya kualitas tersembunyi. Yang pertama, metode penggali atau multiplier method adalah hasil penggalian dari biaya-biaya kegagalan yang terukur. Total biaya kegagalan eksternal sama dengan K atau biaya kegagalan eksternal yang terukur. 2. Metode penelitian pasar digunakan untuk menilai dampak kualitas yang buruk terhadap penjualan dan pangsa pasar. Yang ketiga, fungsi kerugian kualitas Taguchi mengasumsikan setiap penyimpangan dari nilai target suatu karakteristik dapat menimbulkan biaya kualitas yang tersembunyi. Selanjutnya yaitu pengolahan biaya kualitas. 1. Activity based management dan biaya kualitas optimal AB membedakan biaya kualitas menjadi 2 kelompok, yaitu biaya bernilai tambah dan biaya tidak bernilai tambah. Dengan menggunakan kriteria penentuan biaya bernilai tambah, maka biaya kualitas kelompok penilaian serta kegagalan internal dan eksternal adalah biaya 7 tidak bernilai tambah, sedangkan biaya pencegahan dapat dikategorikan sebagai biaya bernilai tambah. 2. Analisis tren pelaporan biaya kualitas. Agar dapat gambaran keberhasilan diperlukan perbandingan antar periode dengan menggunakan periode dasar sebagai pembanding perkembangan program perbaikan kualitas. Perbandingan dilakukan untuk semua komponen yang biaya kualitas baik secara total maupun secara per komponen. Dengan menggunakan grafik tren akan diketahui perkembangan total dari komponen dari periode ke periode. Kemudian dengan melakukan perbandingan antar komponen kualitas akan diketahui hubungan dan pengaruh komponen tersebut. Pengidentifikasian permasalahan pengendalian kualitas. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut adalah metode diagram sebab akibat atau fishbone diagram, karena bentuknya mirip tulang ikan. Metode diagram ini dikemukakan oleh Ishikawa, sehingga sering disebut juga diagram Ishikawa. Diagram ini merupakan sebuah diagram kausal yang penyebab atau alasan adanya ketidaksempurnaan adalah sumber dari penyimpangan. Dalam mencari penyebab terjadinya cacat dengan metode Ishikawa, dilakukan dengan mengidentifikasi semua masalah yang ada pada setiap komponen penyebab satu persatu. Identifikasi dilakukan dengan mengajukan pertanyaan pada setiap item permasalahan. Hasilnya, kemudian digambarkan dalam satu kerangka diagram. Produktivitas dan efisien. Efisiensi proses adalah kemampuan untuk mengubah input menjadi output antara biaya terendah. Ukuran-ukuran yang biasa digunakan untuk efisiensi proses, produksi, dan bisnis diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Produktivitas, 2. Waktu siklus, 3. Rasio waktu output. Pada gambar di atas ini, menunjukkan bahwa efisiensi dipengaruhi oleh waktu siklus produksi dan keluaran dipengaruhi oleh kualitas produktivitas. Sebuah waktu siklus yang rendah mulai dari menerima order dari produk atau jasa yang telah ada sampai dikemas dan dikirimkan kepada konsumen, dan keluaran tinggi hanya mungkin terjadi apabila proses berjalan produktif, dan proses akan produktif apabila proses itu berkualitas tinggi. F. Pengukuran produktivitas. Pengukuran produktivitas adalah penilaian kuantitatif atas perubahan produktivitas. Tujuan pengukuran ini adalah untuk menilai apakah efisien produktif meningkat atau menurun. Tipe-tipe dan rumus pengukuran produktivitas. Yang pertama, produktivitas parsial. Produktivitas bahan baku sama dengan keluaran atau input bahan baku. Yang kedua, produktivitas multifaktor. Produktivitas multifaktor adalah keluaran atau beberapa masukan. Yang ketiga, produktivitas total. Produktivitas total adalah total keluaran atau total masukan, total produk tenaga kerja ditambah bahan baku ditambah energi ditambah modal. Prinsip-prinsip produktivitas. Menurut Wahyudi tahun 2010, prinsip-prinsip produktivitas adalah sebagai berikut. A.
apabila input turun, output tetap, maka produktivitas meningkat. B. Apabila input turun, output naik, maka produktivitas meningkat. C. Apabila input tetap, output naik, maka produktivitas naik. D. Apabila input naik, output naik, di mana jumlah kenaikan output lebih besar dari kenaikan input. E. Apabila input turun, output turun, di mana turunnya output lebih kecil dari turunan input. Baiklah, sekian materi dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan di hati kalian semua. Kami ucapkan terima kasih.